Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Hashtag. Dan saya ucapkan minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan ini video kita pertama setelah kita beberapa hari lebaran ya. Dan ini adalah Minggu tanggal 6 April 2025. Oke, di video kali ini kita akan bahas ataupun sharing-sharing sedikit tentang BBMA multi time frame yang mana berkenaan dengan struktur dalam struktur ataupun ada struktur yang terhalang untuk membatalkan suatu reentry. Tapi kita bisa ambil atau lebih tepatnya itu bisa disebut dengan entry-entry yang counter trend sebelum follow trend itu valid. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham, dan tekankan mungkin video ini tidak cocok buat teman-teman yang masih belum menguasai basic. Kabab video ini kita sudah bahas ke multi time frame yang lebih agak sedikit lebih lanjut ataupun dikenal dengan struktur dalam struktur atau mencari pullback atau retrace di dalam setup yang melawan trend. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman kita yang lain bisa belajar bersama kita secara gratis. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke teman-teman, nah maksud mimin entry yang counter trend ya, ataupun penghalang buat sebuah re-entry yang melawan trend ataupun re-entry yang follow trend, dia punya penghalang tersendiri. Dan ini adalah multi time frame yang sedikit tingkat lanjut ya, multi time frame menengah lah ya. Karena ini bukan pembahasan yang basic, jadi sedikit lebih sensitif apabila belum mengerti basic sama sekali. Oke. Nah, di sini contohnya pada goal ya, pada goal penghalang bagi suatu reentry ya, kita contohkan pada daily. Nah, sebelumnya di sini kita boleh menganggap bahwa ini adalah kawasan-kawasan reentry. Oke. Kawasan reentry yang datang daripada momentum, tapi dia tidak melanjutkan dengan momentum yang baru. Oke, di sini ada momentum, ada reentry, dia naik lanjut dengan momentum. Kemudian momentum ini membuat sekali reentry di kawasan ini, naik rejection di kawasan top PB. Oke. Nah, ini adalah reentry yang follow trend tapi sudah lemah di kawasan ini. Oke, kita lihat kepada H4. Nah, sebab lemahnya kita bisa tanda-tanda lemahnya suatu reentry di time frame atas, di time frame bawahnya ada momentum, meskipun momentum itu kadang reject di kawasan E550. Oke. Kalau reentry yang reject di kawasan E550 tapi ada momentum, itu perlu hati-hati apabila ada datang daripada struktur yang lengkap ya. Di sini datang daripada ekstrim TP wajib, MAV-nya terbatal, MAV-nya dari sini, kemudian dia membuat ekstrim yang baru menjadi momentum arah sekaligus momentum buat reentry ya, turun tak kuat, naik lagi reject sekali, turun. Nah, ini adalah reentry yang counter trend. Sebelumnya ekstrim ini adalah ekstrim yang mendukung di area kawasan reentry daripada daily. Sebab kalau kita lihat secara keseluruhan masih dalam keadaan uptrend. Tapi di sini ada reverse retest turun di kawasan ini. Mungkin dia akan naik balik setelah dia membuat struktur di H4. Apa strukturnya? Harus membuat ekstrim, TP wajib, MHV. Oke. Penghalang bagi suatu reentry di time frame atas adalah di kawasan time frame kedua, itu selalunya akan ada rejection. Contohnya, kita anggap ini reentry pada H4 ya. Ini kan reentry H4 melawan daripada trending pada time frame H1. Sebelum ini jadi turun sebab sebelumnya di sini reject menjadi kawasan reentry. Ya, kita anggap ini masih ada kenaikan. Oke, tetapi di time frame bawahnya penurunan, setup sell. Ini lanjutan kita anggap untuk kenaikan, tapi di H4 ada
struktur ataupun setup penurunan yang respon daripada momentum ini. Oke. Nah, reentry 4 ini adalah struktur yang melawan daripada daily. Ya, walaupun ini sudah close menjadi retest, sebelumnya kita tak tahu. Kita anggap ini adalah struktur untuk penurunan sebagai respon daripada momentum reentry. Kita lihat kepada H1. Nah, ya, ini adalah rejection ataupun extreme BB mendatar pada time frame H1. Sebelumnya ini adalah momentum yang ada pada time frame H1 yang mendukung candle arah sekaligus yang jadi momentum pada time frame H4, dan di sini dia naik sekali membuat reentry, tapi kalau kita melihat daripada H1 dia tertahan di area mid BB, atau ini kita bikin keliru juga, ini ada arah kukuh ya. Ini ada arah kukuh naik reentry, tertahan di golden setup, kemudian turun sampai low BB, reject menjadi keadaan BB mendatar. Nah, ini sebenarnya harga reentry yang paling tinggi, sebab di area top BB ini adalah area MA5, MA10 pada time frame H4. Dan ini adalah sebelumnya bisa kita sebut counter trend, sebab di daily masih berada candle-candle di atas mid BB dan di atas MA50. Ya, masih terkategorikan uptrend. Oke, tetapi kita bisa manfaatkan setup sell selama misalnya kita entry sell di H4, selama tidak muncul momentum buy, maka kita boleh hold untuk kita ikuti momentum sell yang ini. Ini adalah struktur yang membawa perjalanan sell menuju low BB H4, dan di sini muncul momentum. Kemungkinan di sini ini sudah menjadi arah awal nanti. Apakah nanti akan sampai kepada low BB? Nah, itu bisa berpotensi juga ya untuk mengambil reentry daripada weekly, respon daripada momentum. Oke, boleh jadi dia akan sampai ke sini untuk naik balik seperti yang telah berlaku sebelumnya. Nah, ya, ini struktur uptrend masih berlaku daripada weekly, daily, dan H4. Tetapi di sebalik follow trend ada struktur counter trend di time frame bawahnya, tergolong ataupun termasuk dari H4 ke bawah. Ya, kita harus ingat apabila bertemuan MA5, MA10 di satu time frame dan sebelumnya ada momentum, maka kita boleh ambil counter trend sebagusnya di area mid ke top BB. Yang paling low risk itu area-area top BB di time frame kedua ya. Apalagi sebelumnya terkonfirmasi di sini ada momentum, kemudian EMA50 naik di atas mid BB. Maka ini kita bisa simpulkan ini adalah setup atau struktur counter trend. Dan kalau kita melihat di H4 sebelumnya datang daripada setup yang lengkap, struktur yang lengkap untuk penurunan. Di sini mungkin ada momentum awal sebab dia tidak break EMA50, dan di sini adalah momentum yang kukuh. Ya, momentum yang kukuh sebab dia sudah break EMA50 dan penurunan ini pun melanjutkan sehingga ini adalah area penghalang untuk penurunan berterusan. Kecuali di sini akan menjadi arah kukuh, maka destinasi yang baru ke low BB. Oke, apabila di sini tidak ada arah kukuh, kemungkinan di sini akan berlaku sideways terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikan ataupun akan ada arah kukuh untuk penurunan. Oke. Nah, pertanyaan apakah reentry ini boleh kita ambil? Boleh, tetapi yang paling low risk ya, kita ambil reentry H4 yang paling low risk. Misalnya berlaku reentry di H4, turunkan ke H1, tunggu di area top BB, turun ke time frame ketiga, tunggu candle arah yang ini, baru mencari entry. Oke, di sini kelihatan ada satu candle arah sell, tunggu area re-entry sell, dan kalau kita mau gabungkan dengan Fibonacci,
kita bisa tarik dari close body ke shadow, kita pun tahu dia mau turun ke destinasi mana, dan sering sekali dia akan turun ke 161 dan 261. Ketika sampai di 261 dan dalam keadaan MHV, nah ini adalah keputusan yang harus kita ambil untuk kita makan pipi terlebih dahulu. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci di time frame ketiga, kita bisa menerapkan SL kita di atas ini, kita bisa mengambil TP sekurang-kurangnya 1:1 di area 161, atau lebih bagus di area TP2. Nah, yang ini. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi multi time frame tingkat lanjut, bukan dalam keadaan basic ya, sebab ini kita sudah filter. Kita bisa menggabungkan kalau misalnya dengan subuh musang ya, kita bisa menggabungkan dengan candle arah kuku di time frame ketiga, sebab kadang-kadang di time frame ketiga setelah ada ekstrim kadang-kadang ada MHV, tetapi bila ada arah kuku kadang-kadang memang jarang sekali untuk buat MHV, bahkan kadang pun jarang naik ke area MA5 MA10 ya. Nah, setelah kita tahu ini adalah area counter trend, maka janganlah kita hold untuk berhari-hari, berminggu-minggu. Sebab ini kita tahu adalah pullback atau retracement untuk melengkapkan suatu setup di time frame atasnya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita gabungkan atau menjadi penghalang buat suatu re-entry di time frame atasnya ya. Jadi apabila misalnya kita anggap ini re-entry daily ya. Nah, ini sering banget banyak yang bertanya ya. Apakah ini boleh kita sebut re-entry buy? Pertama, ini re-entry buy yang sudah lemah sebab datang bukan daripada momentum. Ya, ini datang daripada ciri-ciri MAV. Ya, walaupun sebelumnya belum ada ekstrim, tetapi candle yang close di dalam BB itu memenuhi ciri-ciri MAV, tapi bukan dari struktur yang lengkap. Oke, perlu dipahami bukan dari struktur yang lengkap, tapi ini ada ciri-ciri MAV. Oke, kalau kita sebut ini adalah re-entry, apakah 4 ada ciri-ciri untuk mendukung? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, maka di sini potensi re-entry 4 masih ada. Kenaikan ini nanti akan berlaku ekstrim kembali di area H1. Yaitu nanti top BB ini akan turun, ya, akan bertemu dengan EMA 50. Nanti EMA 50 akan keluar. Nah, akan terjadi ekstrim diamond yang menandakan re-entry pada H4. Oke, ketika berlaku ekstrim diamond seperti yang telah berlaku di sini, nanti di time frame ketiga di sini kita sebagusnya menunggu arah seperti ini atau sekurang-kurangnya menunggu MHV. Nah, seperti itu cara perjalanannya dan penghalang buat suatu re-entry. Sebab kalau kita melihat di M15 ini 550 di luar daripada BB, artinya ini ada potensi re-entry di H1 sampai ke sini. Ya, ini nanti akan berlaku re-entry H1 seperti yang telah berlaku antara H4 dengan H1. Oke, dengan begitu kita bisa tahu penghalang buat suatu re-entry di time frame atasnya, sebab di time frame bawahnya tiada konfirmasi. Oke, contoh di sini sebelumnya ada re-entry di daily ya, di candle yang reject ini adalah re-entry daily datang daripada momentum sebelumnya, dan di sini kan di kawasan low BB, tetapi tidak bagus karena kurang begitu natural sebab ada momentum. Momentum tetap momentum walaupun tidak break EMA 50. Jadi naik ya. Walaupun kita tahu sebelumnya sering kita bahas yang memvalidkan re-entry time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Ini kan tiada momentum juga. Oke, nampak enggak? Jadi kalau kita nyatakan ini valid, ini harus muncul momentum yang baru. Tapi kalau kita anggap ini re-entry sell H4, kita boleh sell selama tidak ada momentum buy di H1. Coba kalau muncul momentum buy di H1, maka berpotensi re-entry itu akan terbatal untuk H4. Contoh, kita anggap re-entry buy pada daily, tapi di H4 ada momentum sell. Ini menjadi penghalang buat setup re-entry.
seperti itu ya. Nah, mungkin kita contohkan di satu pair yang agak jalan karena ini hari Minggu, contoh BTC ya. Nah, contoh BTC, oke, kita ambil yang, nah ini. Nah, di sini ada struktur yang lengkap ya. Di sini ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV, ada arah kukuh, ada re-entry ya. Ini adalah penghalang untuk melanjutkan kenaikan atau perubahan tren. Sebab ini adalah halangan untuk memvalidkan re-entry sell di time frame di atasnya, yaitu weekly. Walaupun saat ini weekly ada potensi buy sebab re-entry daripada monthly, tetapi lama ya. Tapi kita bisa manfaatkan ini adalah penghalang ataupun ini adalah kawasan re-entry sell weekly sebab ini adalah penghalang yang kuat. Ini diamond setup untuk sell re-entry daripada weekly. Dan pada saat itu pun ini adalah dalam keadaan BB mendatar ya. Contoh re-entry yang berpotensi terbatal sebelumnya di sini ada momentum, walaupun ini ekstrim tapi dia breakout jadi momentum. Ya, ada penurunan kenaikan ini akan menjadi re-entry daripada weekly. Ini pun re-entry daripada weekly. Tetapi untuk menunggu re-entry weekly itu sangat lama, kita bisa mengambil struktur kenaikan daripada time frame daily. Sebab daily adalah untuk harian. Ya, cara kita ambil struktur harian daily dengan destinasi untuk re-entry weekly, kita bisa memanfaatkan setup pada H4. Apa contoh setup pada H4? Seperti ini. Ada momentum, ada re-entry, ya. Sini lagi ada momentum, ada arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry. Kita bisa ambil, tetapi ingat, buy yang kita ambil adalah buy untuk destinasi weekly. Jadi, selama penghalang daripada setup weekly tidak dipecahkan, maka masih ada penurunan seperti ini. Datang daripada struktur yang lengkap. Ekstrim, TP wajib, MAV, arah kukuh, re-entry, tiada momentum, turun balik. Ya, saat ini sudah ada sideways. BB mendatar. Apakah sudah saatnya untuk buy sebab sudah di kawasan re-entry monthly? Oke. Nah, kalau kita jenis yang mau cari pucuk akar, mungkin kita akan buy. Ya, sebab sudah sampai di monthly, tetapi belum valid re-entry monthly itu selama belum ada muncul momentum buy di daily. Oke, selama belum ada muncul momentum buy di daily, maka re-entry monthly belumlah valid. Weekly sell ya sudah diambil di area sini beberapa kali. Sudah reject beberapa kali di kawasan diamond setup. Ini kali, ini kedua kali. Reject BB mendatar. Oke, kalau kita mau sell sebelumnya, di sini kita ada struktur sell yang lengkap yang memfollow weekly. Ya, ekstrim, TP wajib, MAV, arah kukuh, re-entry, momentum. Ya, di sini ada ekstrim, ada double ekstrim. Ekstrim, TP wajib, double ekstrim, arah kukuh, re-entry, rejection. Ini potensi sideways. Ini adalah struktur unsur sell yang follow daripada re-entry weekly. Kita harus tahu re-entry weekly ini masih re-entry yang counter trend sebab 550 di luar. Nah, ini adalah struktur dalam struktur perhalang antara satu re-entry dengan setup ataupun time frame yang berlawanan. Ya, jadi kalau kita jenis yang scalping, kita bisa ikuti sekurang-kurangnya struktur pada daily. Ya, misalnya ada re-entry daily, kita bisa manfaatkan di time frame H4 dan ke bawah-bawahnya. Kalau kita ingin swing, ya monthly dan weekly. Oke,
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya mengambil re-entry daily karena kita sebagai bukan swing ya, kita bisa ambil re-entry daily kemudian kita gabungkan dengan setup yang berlaku pada H4 dan H1. So kita ikuti sejauh perjalanan untuk destinasi re-entry weekly. Di sini nampak tadi re-entry daily setelah arah kukuh yang ini, apa yang divalidkan, apa yang memvalidkan adalah momentum di time frame H1. Ini. Sebelumnya sideways yang panjang, ya ada momentum baru valid dan naik. Kemudian ketika pertemuan kembali ini re-entry H4. Oke, re-entry H4 naik membuat MHV sebab sudah sampai di kawasan re-entry weekly. Jadi kalau sudah sampai destinasi, maka di sini pun akan sideways yang panjang, tidak ada lagi momentum, di sini pun tidak ada lagi momentum. Dan apalagi kalau di H4-nya sudah 550 di luar BB. Sudah sampai destinasi re-entry weekly 550 di luar BB. Nah, ini siap-siap untuk kita makan TP kita yang sebelumnya kita ikuti struktur daripada daily sebab penghalang untuk kenaikan daily sudah sampai. Oke. Nah, itu dia yang sering berlaku berulang-ulang seperti ini ya. Seperti ini untuk satu time frame berkaitan dengan time frame bawahnya selalunya akan berlaku pengulangan ya. Teman-teman bisa backtest melihat secara kasarnya baru bisa diperhalusi untuk mendapatkan struktur dalam struktur untuk entry yang kemungkinan potensialnya valid dan terbatal pun sangat dengan resiko yang rendah. Sebab kita mungkin semua tahu, kita belajar di basic, MA5, MA10 high adalah untuk entry sell. MA5, MA10 low adalah untuk entry buy. Tapi ketepatan dalam mencari setup untuk entry yang lebih low risk, nah kadang-kadang di situ kita sering melawan ataupun tidak mendapatkan entry yang pas, kadang-kadang MC duluan baru market jalan. Oke, semoga bisa dipahami ya dengan sharing-sharing singkat ini berkenaan dengan struktur dalam struktur sekaligus penghalang bagi suatu re-entry dan destinasi re-entry antara time frame yang satu dengan time frame yang lainnya tetap bisa kita ambil. Saran mimin selalunya mencari acuan time frame pertama sekurang-kurangnya minimal daily ya, minimal daily sebab dengan daily kita bisa pantau dalam satu hari perjalanannya. Tapi kalau H4 ke bawah itu mungkin kita lebih ekstrim untuk scalping yang harus kita pantau secara cepat ya. Terlebih-lebih misalnya kita scalping, pantaulah sekurang-kurangnya H4 sebab H4 bisa kita pantau dalam 4 jam sekali close candle. Ya, baru kita cari setup ataupun struktur ke H1, M15 dan M5. Oke, itu dia video kali ini. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang sedikit mungkin dari sharing kita kali ini. Semoga teman-teman dimudahkan kepahaman dan mendapatkan kepahaman yang lebih sedikit menempel lagi ya. Walaupun sebenarnya kita sudah sering ulang-ulang, tapi yang namanya kita ketika kadang-kadang kita loss ataupun MC, semua ilmu yang kita pelajari itu akan hilang sebab psikologis kita itu terganggu. Kadang kita belajar dan sudah memahami semuanya, tapi ketika marketnya jalan, karena kita bermain dengan psikologis, maka semua ilmu kita akan hilang dan goyang. Akhirnya kita tercari-cari dan mencari-cari. Oke, sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa menggunakan link Saweria untuk pertanyaan yang lebih spesifik ataupun filter mimin lebih mudah di link ini. Jadi teman-teman bisa masukkan pertanyaannya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.